Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah menyimak paket pengantar dialog kita di segmen ini. Putri, sebenarnya ada wisata baru yang muncul di wilayah Solo. Seru ya? Wisata Kalau kita politik. lihat, iya. Ada open house ala Joko Widodo. Sebenarnya biasa aja kan. Banyak yang melakukan kegiatan begini. Kapan coba kita bisa datang ke rumah presiden gitu loh? Mantan presiden ketujuh. Tapi kan sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini Jokowi juga waktu dulu sudah sering melakukan. Biasa aja, Put. Iya, tapi ini agak berbeda ya karena antusias masyarakat juga luar biasa ya buat datang ke sana. Mungkin langsung saja kita tanyakan ya kepada narasumber kita yang sudah hadir. Ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama BRIN. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas, Mbak. Baik, selanjutnya ada Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi, Mas Freddy. Langsung saja mungkin ya. Kita langsung minta tanggapan dari Projo sendiri udah berkunjung belum? Udah kesana belum? Kalau saya pribadi belum, tapi Pak Budi Ari, teman-teman sering lah beberapa kali. Tapi mengetahui dengan kegiatan-kegiatan dari Tahu. Dan memang ini hal yang biasa atau seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya tadi udah dijawab ya, udah dijelaskan. Menurut kita, ya itulah nature-nya Pak Jokowi. Bahasa kita itu darah mendarah daging. Jadi mungkin kalau beliau itu nggak ketemu rakyat, ya nggak menyapa masyarakat, nah siapa yang pernah bilang Kaisang apa Gibran, justru kalau nggak ketemu dia nggak happy gitu loh, nggak bahagia. Itulah nature-nya beliau Social itu. person gitu ya, jadi harus ketemu sama orang-orang. Yes, loh, gitu kita ya. kan bisa lihat mulai dari wali kota, gubernur, presiden, itu terus yang dilakukan. Jadi pasca tidak jadi presiden juga, ya kalau nggak, apalagi setelah nggak jadi presiden, dari yang load pekerjaan begitu banyak, tiba-tiba hilang. Nah makanya justru pengobatnya dia ketemu masyarakat itu. Karena beliau ini kan memang berasal dari rakyat, pemimpin rakyat, ya dekat dengan rakyat. Tapi kan yang kemudian menjadi tanggapan beberapa orang sekitar yang menilai bahwa kok Pak Jokowi ini kan mantan presiden, tapi kegiatannya ini seolah-olah seperti presiden begitu, Ya dengan open house, menggelar open house, kemudian Kalau kegiatan presiden itu jelas, kenegaraan, kebangsaan. Lah Pak Jokowi cuma begitu doang, ketemu doang, orang yang datang disambut, diterima, silaturahmi, kan cuma itu, sangat berbeda. Agendanya sangat berbeda. Prof. Siti udah ketawa pengen komen nih kayaknya ya. Ini bener nggak ini karena memang udah kebiasaan harus ketemu rakyat atau sebetulnya ada makna lain di balik itu? Ya, Pak Jokowi ini khas memang politisi yang populis. Jadi populisme itu selalu bagaimana menjaga, memaintain, merawat popularitasnya gitu ya. Yang senantiasa menyapa masyarakat dan sebagainya. Dan itu himpitannya dengan politik. Tarikannya politik. Nggak bisa terlepas ya? Iya, politik itu apa? Kepentingan. Pasti ada kepentingan berarti. Gitu ya. Ujung-ujungnya ke sana gitu ya. Tentu beliau 2 periode loh. 10 tahun jadi presiden gitu ya. Malang melintang, sudah tahu. Dan sekarang apalagi punya putra sulung yang jadi wakil presiden. Jadi tentu kayaknya mau on and on gitu. Tapi harusnya Pak Jokowi belajar dari bagaimana seorang presiden yang purna bakti gitu kan. Ketika purna bakti ya sudah memang kayak Pak SBY purna bakti, beliau bisa konsentrasi melukis, selalu membuat semacam puisi-puisi, menyanyi, ada musik dan sebagainya. Dan rumah waktu Pak SBY muda itu sama menjadi tempat destinasi wisata juga, bahkan dari luar negeri gitu. Jadi ingin melihat seperti apa Pak SBY muda dulu di sana kan ya, di Pacitan itu. Walaupun juga kalau kita tahu ya Bu ya, bahwa Jokowi kan menggelar open house-nya memang di Solo yang menjadi rumahnya beliau begitu. Betul, Bu. Artinya kan, apakah kemudian ini bisa digoreng menjadi ada upaya politik dari kegiatan ini Bu? Iya, yang menarik adalah sebetulnya mengapa gitu ya, lalu soon banget ya, baru ya istilahnya, baru 100 hari gitu, purna bakti, lalu rumahnya dikunjungi gitu kan. Biasanya kita melihat seperti apa orang mengunjungi Gus Dur, itu di apa namanya, di makamnya itu. Wah itu luar biasa itu, ribuan dan macam-macam gitu. Kalau kita bandingkan. Jadi negara kita ini memang negara berkembang, yang dimana... Berkembang berbunga-bunga ya? Negara berkembang itu belum maju, belum advance gitu ya. Lah menuju negara maju itu biasanya apa ya, ciri-ciri budaya tradisinya yang sangat kolektif, kolegial, sangat komunal gitu ya. Dan biasanya bagaimana masyarakat itu yang lalu sangat menghormati ketokohan siapapun itu dari berbagai background. Baik itu tokoh ekonomi, tokoh politik gitu ya. Nah, Pak Jokowi ini tokoh politik dalam hal ini kan gitu, mantan presiden. Dan tentu 2 periode itu memberikan catatan tersendiri dan memang berbeda ya. Turunnya Pak SBY, nggak usah jauh-jauh yang ke belakang, Pak SBY ya. Itu kan kita... What's next Pak SBY itu kan mau menjadi seorang dulu itu sekjen PBB. Sama
Pak Jokowi itu disiapkan Sekjen PBB juga gitu. Tapi ternyata pulang ke Solo, lalu sekarang menjadi rindu ke masyarakat dan sebagainya. Tapi ini tentunya kita tidak bisa menerjemahkan Ansih sebagai destinasi wisata gitu ya. Ada tambahan politik di belakangnya. Wisata Pasti ada, politik, gitu. ada sentuhan, Ada sentuhan politik. Nah ini apakah karena memang kita tahu ya Pak Jokowi kan nggak bergabung dengan salah satu partai, Iya. apakah ini salah satu bentuk untuk menjaga eksistensinya di mata publik atau seperti apa? Nanti kita bahas ya. Saya langsung mau ke Mas Freddy. Mas Freddy, kalau melihat fenomena ini, sebenarnya agenda ini tuh dibuat oleh Pak Jokowi atau memang ini natural, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang datang sana? Ya, tadi kan udah kita lihat, itu alami ya, karena kecintaan mereka kepada Pak Jokowi, mereka datang. Ya, saya juga sepemahaman dengan Bu Siti ya, bahwa memang Pak Jokowi ini beda, nggak bisa kita samakan dengan presiden-presiden lainnya. Ya, nggak boleh. Jadi gaya dia, terus kedekatan dia dengan rakyat itu, menurut saya konsisten ya, saya bilang tadi konsisten. Jadi justru, oke, saya juga sepakat, gaya Pak Jokowi ini populis, ya dia punya popularitas yang sangat tinggi karena dicintai rakyat tadi. Oke, tidak bisa terlepas dari politik, tidak bisa. Tapi kan itu karena nature tadi, kecintaan rakyat, dukungan rakyat yang begitu besar. Ya jika nanti misalnya entah ke depan entah ini mau kecintaan ini dia mau jadikan alat politik atau apa ya, menurut saya sih sah-sah aja. Tapi sekarang itu bukan by design, bukan dimobilisasi tadi kan bisa dilihat. Nah, ke depan ini nanti mau jadi apa ya kita lihat aja. Oh iya, ya berarti kita aja sebetulnya nggak berinisiatif ya. Harusnya kita juga bisa ya ngetok rumah Pak Bisa Jokowi gitu. Jadi nggak harus ada pengumuman kemudian ini ramai. Nggak ada, Tapi nggak ada informasinya ada 5.000 ya. 5.000 orang setiap hari datang ke rumah Iya, Pak Jokowi. iya, iya. Nah, hanya untuk berfoto. Iya. Hanya untuk foto doang. Hanya untuk berfoto, ketemu, salaman. Nah, itu sebanyak itu dilayani sama Pak Jokowi. Ya semampunya dia. Semampunya dia dilayani. Nah, kalau yang tidak terlayani apa? Mungkin jangan-jangan bangun tenda kali nunggu besok lagi. Besok lagi. Begitulah. Gitu loh. Kan ada kontributor TV One kan ada bisa dipantau terus itu. Ngapain sih biasanya kalau masuk ke dalam situ? Nggak ada, cuma begitu aja ketemu, salaman, foto-foto. Nggak ada suguhannya lagi ya? Nggak ada suguhan. Nggak ada bonus? Oh iya. Heeh. Ini berlangsung seterusnya. Ini pasti jumlahnya akan lebih banyak nih ke depan nih. Ini sampai hari ini aja udah 5.000 ya informasinya ya? Iya. Seterusnya nih akan Itu dibuka. kita nggak tahu. Kalau kewalahan bisa juga di stop kan. Kalau mengganggu juga, ya bisa juga. Cuman sampai sekarang itu masih terus-terus. Prof, tuh udah dijelasin sama Iya. Mas Freddy, nggak ada upaya-upaya politik apapun itu. Iya, gitu loh. iya. Gimana? Apakah Prof percaya? Saya ngelihat jamak saja ya, seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi. Itu jamak menurut saya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik. Itu masalahnya. Tentu ini sebagai show of force. Kalau dalam politik itu show of force, look at me gitu ya, lihatan saya masih punya pendukung ini, tanpa partai pun ada pendukung gitu. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo. Tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Dianggapnya di pemerintahannya pemerintahan terjadi sebelumnya. Pak Jokowi seperti pagar laut. Loh, laut kok dipagar gitu kan? Ya. Nah ini masyarakat marah. Karena apa? Nelayan dirugikan. Negara dalam negara dan sebagainya itu, ini juga merisaukan Pak Jokowi sebagai orang yang sudah pernah bakti. Maka bisa juga jadi arena ditunjukkan bahwa dia disenangi loh sama masyarakat. Jadi kalau nanti saya akan ditarik-tarik ke ranah hukum, nanti dulu saya punya pendukung juga kan gitu. Jadi arahnya ada ke politik sana itu ya? seperti itu melihatnya gitu ya. Kita dari perspektif politik seperti itu. Jadi ada kaitannya, ada ketersinggungannya dengan hal-hal yang tentu pemerintahannya tidak seluruhnya gitu ya memberikan warisan yang positif. Jadi warisan-warisan yang negatif itu ternyata dipersoalkan saat ini. Termasuk evaluasi PSN juga publik mempertanyakan Iya, gitu ya. PIK 1, Bagaimana PIK kok bisa 2, dievaluasi? Gitu? Yang paling memang welo-welo itu membuat masyarakat maskul dan marah itu, kok bisa laut dipagar gitu loh. Mulai baik. kapan negara Jadi, ini harus punya laut dipagar? Ya, jadi intinya ini semacam ada dugaan mengarah bahwa memang mau memperbaiki citra-citra yang saat ini mungkin terkait Pak Jokowi, kemudian dikembalikan eksistensinya lewat tadi open house yang tadi, Mas Freddy. Dan saya tidak mengatakan Pak Jokowi ahli politik pencitraan loh ya. Tidak lah ya, ini teruskan sendiri. Loh, tapi kan bisa, ya nggak apa-apa lah Bu. Tapi politisi harus seperti itu iya, memang, harus begitu gitu. memang. Untuk menaikkan popularitas lagi, eksistensi lagi, walaupun sebetulnya ya kalau kita lihat ya gesturnya Pak Jokowi kan kalau kita lihat berkendara motor terus juga menyapa warga itu masih dengan kemeja putih, Masih sama celana kan? hitam. Masih Jadi, sama kan? Iya, maksudnya seakan-akan masih menjabat gitu loh Mas Freddy. Enggak lah.
Kalau masih menjabat kan tadi udah saya bilang, agenda-agenda kenegaraannya jelas. Kalau itu spontan aja. Oh, boy. Terus saya menanggapi Bu Siti tadi. Jadi banyak katakan pengamat, politisi yang melihat seperti itu juga sah-sah aja, sebetulnya sah-sah aja. Memang Pak Jokowi nggak bisa terlepas dari insan politik, mantan presiden atau presiden ke-7 sah dilihat seperti itu. Tapi Bu, gini loh, persis seperti yang mau bilang Pak Jokowi sebetulnya menyadari itu. Maksudnya menyadari bahwa justru Pak Jokowi yang kami tahu nggak mau dilihat apa ya Bu ya, menjadi sesuatu kekuatan politik yang mau melakukan sesuatu karena bukan takut lah, tidak mau dianggap nanti mengganggu Pak Prabowo. Justru Pak Jokowi ini sangat konsen bahwa untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini terjadi pada kami Projo, misalnya begini, kami minta Projo melakukan kegiatan organisasi. Justru Pak Jokowi menjaga, saya nggak mau kita dianggap soft seperti kata ibu ini tadi. Saya nggak mau itu. Ya walaupun ada beberapa pihak yang menilai bahwa sementara open house ini kan viralnya kan nggak cuma dari masyarakat yang ingin ketemu, ada beberapa artis juga yang ikut memviralkan begitu. Apakah ini yang kemudian dianggap bahwa pengen show off gitu dari seorang Jokowi? Dan perlu dijelaskan juga ya secara realitas gitu ya, antara ucapan dan tindakan. Bersatunya, utuhnya antara ucapan tindakan tadi itu, masyarakat kan masih mememori yang namanya cawe-cawe. Jadi belum lepas dari memori masyarakat, ingatan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini selalu cawe-cawe. Pilkada pun cawe-cawe gitu kan. Nah ini mungkin yang Projo bisa jelaskan dan sampaikan ke Pak Jokowi sehingga reda asumsi-asumsi yang tidak positif terhadap Pak Jokowi. Langsung Mas Freddy langsung jelaskan. Mas Freddy itu Cawe-cawe. Gini lah, menurut saya Pak Jokowi itu nggak perlu ya mengklarifikasi ataupun melakukan sesuatu yang menghilangkan asumsi negatif. Ya, nggak perlu menurut saya. Faktanya approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya bilang tadi Pak Jokowi itu sangat dicintai rakyat dan tidak bisa terlepas dari rakyat. Ya, tidak bisa. Jadi tapi sah-sah aja. Ibu Siti mengatakan itu, pengamat lain mengatakan itu, menurut saya sah-sah aja. Tetapi itulah nature Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi harus diam aja di rumah sih? Mungkin kalau SBY punya ini melukis. Nah, Pak Jokowi sukanya rider. Oke dong. Sama aja kan? Walaupun kalau melukis kan pribadi, sendiri. Kalau rider kan bersama-sama. Kemudian influencer tadi, ya artis-artis segala macam. Memang selama ini orang-orang itu, influencer itu diterima, welcome oleh Pak Jokowi. Sehingga mereka kunjungan sekarang, itu juga berpengaruh. Ya, akunnya beliau orang-orang itu, influencer itu sangat berpengaruh memang terhadap publisitas ini. Bayangin akun Instagramnya Pak Jokowi itu hampir 6 juta loh. Pak Jokowi sendiri itu juga sangat berpengaruh untuk publisitas ini. Jadi memang itu kalau dilihat dari sesuatu kekuatan politik, itu kekuatan politik. Cuma sekarang ya itu nature-nya begitu. Nanti ini ke depan mau bagaimana ya kita lihat aja. Oke. Gitu loh. Sekarang ya seperti itu adanya, nature aja. Oke. Netral tuh Prof. Tadi Nature, alami aja. Dikatakan alami kalau memang domain atau aktivitas yang dilakukan itu wajar. Jamak gitu ya, Iya, betul. sebagai orang yang purna bakti. Tapi kalau sudah menyentuh, nyerempet, bersentuhan dengan existing kekuasaan dan sebagainya, itu baru bukan orang nyinyir ya. Kalau saya bukan pengamat, saya itu peneliti utama ya. Jadi tentu gitu ya, berdasarkan empirik gitu ya, kejadian-kejadian yang faktual gitu, kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja tanpa ada fakta-fakta. Apalagi seorang peneliti, dilarang keras menyimpulkan berargumentasi tanpa fakta-fakta. Bagi saya cukup faktanya Pak Jokowi ini ahli dalam melakukan media darling, Jadi nggak ada dalam yang spontan politik ya? pencitraan. Iya, kan saya mengikutin terus. Saya termasuk panelis di tahun 2012 ketika beliau mencalonkan sebagai gubernur. Yang waktu itu panelisnya bisa tanya sendiri, tidak harus dititipkan ke moderator. Jadi saya tahu, ikuti itu. Sebelumnya saya juga kenal dalam satu panel di UI gitu ya dengan Pak Jokowi ahli soal itu. Jadi gitu. kemungkinan ini memang didesain ya? Tidak ada yang ujuk-ujuk, Mbak. Ah, Dalam oke. politik itu ada desainnya. Gitu. Oke, jadi nggak ada spontan uhuy. Gorong-gorong. Uhuy nggak bisa, Contoh gorong-gorong dulu. Sekarang kayak kita tanya, gimana bisa masuk gorong? Kita arsiteknya. Loh, gitu. Jadi nggak ada yang natural gitu sebetulnya. Bawaan sederhana, iya, saya setuju. Beliau bukan orang yang kayak kelihatan glamor, iya. Ya, dan ada memang orang yang ramah nggak di gitu kapal ya. pun glamor, ada. Bawaannya loh ya, bawaan ininya, personalnya seperti itu. Tapi bukan berarti Pak Jokowi sederhana. Ya. Tidak juga, kaya juga Pak Jokowi.
Jokowi gitu loh. Baik, Baik, ya kan? Prof. Berarti kita bisa simpulkan ya tidak ada yang namanya spontan. Uhuy.